Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kelompok kami bisa mempresentasikan mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Perkawinan Islam yang mendapatkan materi tentang putusan perkawinan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang putusnya perkawinan. Adapun yang akan dibahas mengenai yang pertama ada pengertian dan dasar hukum putusan perkawinan. Yang kedua ada macam-macam bentuk putusan perkawinan dan tata cara melakukan perceraian. Kemudian syarat sah perceraian dan yang terakhir tentang akibat hukum perceraian. Mau tahu penjelasannya? Terus ikutin kami, stay tune, tetap di rumah aja. Dan apabila ada yang tanyakan, bisa tanyakan nanti. Nah, pertama yang harus kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan putusan perkawinan itu? Putusnya perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah menikah itu sudah putus. Putusnya ikatan berarti salah seorang di antara keduanya ada yang meninggal dunia. Atau pria dengan seorang wanita yang sudah bercerai dan salah seorang antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya. Sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, berdasarkan semua itu, berarti ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat putus dan bisa dianggap sudah bercerai antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan tali perkawinan. Adapun dasar hukum yang mengatakan tentang persoalan putusnya perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang perkawinan, yang di dalamnya disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal. Apa aja sih 3 hal tersebut? Yang pertama itu ada perkawinan dapat putus karena kematian. Hukum perkawinan agama Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya atau secara otomatis sudah bercerai. Hal ini dimulai sejak tanggal meninggalnya antara pasangan tersebut. Putusnya perkawinan yang kedua yaitu karena perceraian. Dalam perceraian sendiri sudah jelas ini menyebabkan bubarnya perkawinan. Ada beberapa macam tentang perceraian. Yang pertama ada perceraian karena talak atau biasa yang disebut dengan cerai talak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 Ayat 1, cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak. Sedangkan talak menurut kompilasi hukum Islam atau KHI pada pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama dan menjadi sebab putusnya perkawinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Perceraian karena gugatan atau biasanya disebut dengan gugat cerai. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 Ayat 1, gugat cerai adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya kepada pengadilan daerah setempat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat. Menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam pasal 132 yang terdapat di ayat 1, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama setempat, kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami. Nah, adapun yang ketiga yaitu putusan pengadilan. Untuk masalah yang satu ini sebetulnya tidak serumit yang kita bayangkan, karena pada dasarnya putusan sidang bisa menjadi alasan bubarnya suatu perkawinan apabila dilandasi adanya suatu kemaslahatan yang dituju dan ditegakkan. Nah, ini harus digarisbawahi bahwasanya alasan bubarnya suatu perkawinan dilandasi adanya suatu kemaslahatan yang harus dituju dan ditegakkan. Mungkin sebagai satu contoh kasus apabila seorang istri ditinggal suaminya ke medan perang dan tidak kembali selama 10 tahun sehingga dinyatakan hilang, maka hal ini si istri harus minta kejelasan statusnya kepada pengadilan. Nah, mungkin itu pengertian dan dasar hukum tentang putusan perkawinan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya B. Macam-macam bentuk putusan perkawinan. Yang pertama, talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI. Talak ada dua macam, yaitu talak raji dan talak bain. Yang kedua, khuluk. Khuluk merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Yang ketiga, li'an. Li'an yaitu menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Pasal 125 KHI. Li'an ini terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran. Pasal 126 KHI. Yang keempat, fasakh merupakan pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Yang kelima yakni zihar, yaitu perkataan suami kepada istrinya bahwa istri menyerupai ibunya. C. Tata cara melakukan perceraian. Dari segi pelaksanaannya, tata cara perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: yang pertama, cerai talak. Ketentuan dalam kompilasi hukum Islam yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu dengan cara cerai gugatan. Yang dimaksud dengan cerai gugatan atau cerai gugat adalah perceraian dengan keputusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan sebagaimana disebutkan
Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan oleh seorang suami dan oleh seorang istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Secara terperinci, tata cara gugatan perceraian ini diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36. Kemudian, syarat sah perceraian. Adapun syarat sah perceraian memiliki 2 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, syarat cerai dalam Islam, yaitu adanya ucapan talak dari suami kepada istri. 2. Tidak diucapkan dalam keadaan mabuk. 3. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. 4. Tidak diucapkan dalam keadaan marah. 5. Merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Poin kedua yaitu syarat khusus perceraian. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kartu BLT atau BLSM atau Askin jika ingin berperkara secara prodeo, gratis atau cuma-cuma. Yang kedua, surat izin perceraian dari atasan bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, duplikat akta nikah jika buku nikah hilang atau rusak atau dapat diminta di KUA. Yang keempat, fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai jika disertai gugatan hak asuh anak. Sekian dari syarat sah perceraian. Akibat hukum perceraian. Yang pertama yaitu akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, seperti yang terdapat di pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan yang terakhir, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Yang kedua yaitu terhadap hubungan suami istri. Seorang istri yang ditinggal suaminya tidak boleh melaksanakan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si istri itu sedang hamil atau tidak. Sedangkan untuk suami yang telah bercerai, ia boleh langsung menikah karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah. Yang ketiga yaitu terhadap anak. Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Yang keempat yaitu terhadap harta bersama, seperti yang ditentukan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu dengan hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu terhadap nafkah. Menurut pendapat umum sampai sekarang, biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah, yang kurang lebih selama 90 hari. Kesimpulan, putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh, kemudian tidak ada beritanya, sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Tata cara perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibagi menjadi dua,
yaitu cerai talak dan cerai gugatan. Adapun syarat sah cerai dalam Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya ucapan talak dari suami kepada istri. Yang kedua, tidak diucapkan dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, tidak diucapkan dalam keadaan marah. Dan yang kelima, merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga presentasi singkat pada kesempatan kali ini bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.